Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bitahiyatil Islam. Tahiyatu fiha salam, tahiyatun mubarakatan min indillah, tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, al-mutawahhidu bil jalali bi kamal jamali ta'zim wa takbira. Al-mutafaridu bi tasrifil umuri ala tafsili wal ijmali taqdira wa tadbira. Al-muta'ali bi awamatihi wa majdihi. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وقاعدنا وشاهدنا من الشاهدين وبما ألزم وألجم غير جاهلين والحمد لله رب العالمين. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita memasuki hadis yang ke-25 daripada Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang insya Allah kita melangkah di setengah lebih sedikit daripada kitab yang mulia Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang banyak dari pelajaran-pelajaran penting daripada hadis-hadis Nabi yang mulia ini yang sangat berarti bagi keimanan kita sebagai muslimin, ya. Kemudian erat kaitannya dengan keistiqomahan kita dalam beragama, dan semoga Allah istiqomahkan kita hingga akhir kelak insyaallah. Kita akan memasuki hadis yang ke-25 insyaallah, bahwasanya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu aidan juga sebagaimana hadis sebelumnya, anna unasan, sesungguhnya unas manusia, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, min unas di sini adalah dari kalangan sahabat, terutama ke sahabat yang notabene mereka hidup di bawah garis kemiskinan, ya, menengah ke bawah. Ya. Mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaulu lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ala duthur bil ujur. Ya, dhahaba ala duthur bil ujur. Telah pergi ahlud duthur, yaitu orang-orang kaya, ya, bil ujur, dengan segenap pahala yang mereka raih, ya, dengan segenap momen amal yang mereka miliki. Mereka memaksimalkan harta yang Allah titipkan kepada mereka, kemudian mereka memaksimalkan segala titipan berupa kekayaan, ya, berupa kepopuleran, berupa harta dunia, tetapi mereka tidak terperdaya dengan harta tersebut, tapi bahkan, ya, dengan harta tersebut mereka mampu meraih banyak kebaikan, ya, meraih banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kami sholat, ya. Seperti apa sholatnya ashabus suffah ataupun orang-orang miskin di kalangan sahabat Nabi? Ya, kita ketahui bahwasanya banyak riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu dan beberapa sahabat jalil yang utama. Bahkan kalau kita lihat riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, itu ketika sholat sunnah, ya, di luar sholat wajib, itu bagaimana ketika beliau berdiri, ya, hampir-hampir itu seperti tiang Masjid Nabawi, ya, Masya Allah. Jadi bacaannya sangat panjang, sangat khusyuk, dan tidak ada gerakan yang banyak di antara sahabat tersebut, padahal sedang sholat sunnah, sholat al-lail, qiyamul lail, sholat tahajud ataupun sholat witir. Mereka ketika berdiri tegak, ya, menghadap Allah Ta'ala, itu seperti tiang-tiang Masjid Nabawi, ya. Jadi bisa kita bayangkan, ya, ketika kita sholat pun, ya, kadang masih ada gerakan karena sebab gatel lah, ada nyamuk lah, ada kucing lewat lah, dan seterusnya. Tapi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, ya, di zaman seperti itu, ketika gelapnya malam, bahkan tidak ada pengusir nyamuk, bahasa kita obatnya nyamuk, gitu, mereka tetap khusyuk dengan sholatnya, ya, tetap khusyuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal bacaan yang mereka baca ketika sholat itu sangat panjang. Ya, kita baca An-Naba aja, surah An-Naba, ya, dibagi dua, itu kadang masih goyang sana, goyang sini, ya, garuk sana, garuk sini. Tetapi sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak. Bahkan
kalangan Ahlus Sufah, orang-orang yang tinggal di teras Masjid Nabawi di sebelah kanannya, ya, berkata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak memiliki tempat tinggal, sholatnya pun sangat panjang-panjang. Ya, sholat sunnahnya, sholat wajibnya nggak perlu kita pertanyakan bagaimana baik dan bagusnya sahabat Nabi Al-Jalil yang mulia ketika mereka sholat wajibnya, tapi ketika sholat sunnahnya sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Tetapi orang-orang kaya, itu karena ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, mereka pun sholat sebagaimana sholatnya ashabus sufah, sholat seperti sholatnya orang-orang nggak mampu, ya. Sama baiknya, sama panjangnya, sama bagusnya, sama khusyuknya itu. Sehingga sahabat Nabi dari kalangan orang-orang lemah ini atau orang-orang menengah ke bawah itu curhat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena iri hati, tetapi karena fastabiqu al khairat. Mereka yatasabaquna, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, tidak berlomba-lomba dalam hal yang lainnya. Tidak berlomba-lomba dalam hal yang lainnya. Ini penting teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di tengah kejamnya dunia, kita kadang lomba-lomba itu dalam hal maksiat, ya. Orang lomba-lomba dalam hal maksiat, ya. Si A telernya cuman 5 botol misalnya, si B nggak mau kalah, maka dia mau baru teler ketika misalnya 10 botol, ya. Si A lawan orang tua, si B lebih parah lagi. Nah, bukan cuma orang tua yang dilawan, orang tua tetangga juga dilawan, kan gitu. Ada challenge, ya. Sebagian orang-orang maksiat, ya, ketika melakukan A, B, maka yang lainnya nggak mau kalah, dia akan lakukan lebih buruk daripada si A ini, ya, dan ini tercela dalam syariah, ya, tercela dalam agama ini. Tapi berlomba-lomba dalam kebaikan, dia ingin menyaingi saudaranya dalam kebaikan, maka ini sangat dianjurkan. Sehingga para orang-orang menengah ke bawah ini karena kalah dengan sholatnya sama, ya, bahkan cenderung bisa disaingi, kemudian tasbihnya juga banyak, kemudian puasanya luar biasa, ya. Intinya mereka merasa tersaingi, kemudian merasa seri, kemudian kalah lagi karena sebab nggak punya duit, nggak punya harta. Sehingga apa? Maka curhat ke Nabi SAW supaya ada amalan yang bisa mengalahkan orang-orang kaya di kalangan sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kaya tetapi mereka bersedekah, kaya tetapi dengan hartanya tersebut dia bela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ketika sahabat Nabi, ya, itu berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka tidak berlomba-lomba dalam keburukan, tidak berlomba-lomba dalam hal kesia-siaan, tidak berlomba dengan hal yang lainnya, mereka hanya berlomba dalam hal kebaikan. Oleh karena itulah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan isyarat bagaimana seorang hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia akan senantiasa menyaingi saudaranya dalam hal kebaikan, entah dinilai oleh manusia ataupun tidak dinilai oleh manusia. Ini hal yang berat teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ketika kita sudah mengazamkan diri untuk berlomba-lomba dengan kebaikan dengan saudara kita, ya, maka berarti kita siap, ya, untuk totalitas dengan segala beban yang Allah persiapkan. Yang beban itu menuntut seseorang untuk ikhlas dan istiqomah, ikhlas, istiqomah, ikhlas, istiqomah, dan seterusnya. Sehingga banyak di antara mereka yang berguguran dalam keistiqomahan dan dalam keikhlasan. Nah, dalam majelis ilmu, orang berlomba-lomba berada duduk paling depan, mempersiapkan meja, ya, kursi, mikrofon, mic untuk ulama dan para asatidah kita. Tetapi sebagian yang lain mereka biasa-biasa saja, ya. Ada duduk di paling belakang, yang bersandar kepada selain Allah, tembok, dinding, ya, tiduran dan seterusnya. Sehingga hal seperti ini berlanjut. Kita merasa bahwasanya zona amal kebaikan kita sudah cukup, sehingga tidak perlu berlomba-lomba. Padahal Masya Allah, amal kita nggak lebih banyak, nggak lebih baik, nggak lebih bagus daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tetapi kita merasa cukup.
Sedangkan sahabat tidak pernah merasa cukup dengan kebaikan yang telah mereka kerjakan. Dalam artian mereka akan menyaingi dan berusaha untuk menyaingi amal kebaikan para sahabat Nabi yang lain. Ya. Dalam banyak hal, dalam jihad sekalipun, ya, para sahabat berlomba-lomba bagaimana berjihad, memberikan yang terbaik, ya, untuk Islam dan untuk agama ini. Bagaimana dalam peristiwa Tabuk, ya, sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman bin Auf datang dengan 100 uqiyah emas yang kalau dikuruskan itu jumlahnya hampir sekian miliar. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia bersedekah dengan setengah hartanya yang kata para ulama jika dikuruskan melebihi, ya, kekayaan daripada Umar itu sendiri. Setengah hartanya disedekahkan. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bersedekah dengan seluruh hartanya dan tidak meninggalkan apa-apa untuk keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kata Umar, setelah ini aku tahu bahwasanya tidak akan mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, dalam hal apapun, amal kebaikan apapun. Ya, itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Entah mau diapresiasi manusia ataupun tidak, mereka tetap melakukan amal kebaikan yang Allah perintahkan, yang memaksimalkan segala hal yang Allah anjurkan, yang Rasul SAW berikan apresiasi kebaikan di situ. Makanya ada beberapa poin-poin yang harus kita ketengahkan. Yang pertama yaitu tentang pentingnya seseorang muslim dengan muslim yang lain itu memiliki saudara. Ini kenapa? Karena supaya bisa mengambil kebaikan yang ada pada diri saudara yang lain, kemudian mengamalkan kebaikan tersebut. Ya, misalnya dia punya bestie lah, sahabat karib, teman dekat, ya dijadikan teman dekat, ya, bestie dan seterusnya. Tujuannya apa? Amal kebaikan si A ini bisa kita amalkan, bahkan kita berlomba-lomba dengan teman kita dalam kebaikan ini. Ya, suami berlomba-lomba kebaikan dengan istrinya, istri pun seperti itu. Ya, dia berlomba-lomba dengan kebaikan, seterus begitu seterus hingga apa? Hingga kebaikan tersebut nggak mati di tangan satu kaum muslimin. Ya, kita kan merasa bahwasanya amal kebaikan itu cukup untuk kita dan nggak perlu orang lain itu melakukan. Ini salah. Kebaikan kita selama di dunia ini ada beberapa poin-poin yang harus bisa diketahui oleh saudara kita sehingga mereka berlomba juga dengan kebaikan, ya, berlomba dengan kebaikan. Pelajaran berikutnya bahwasanya kebaikan itu ketika banyak dikerjakan maka hanya sedikit yang sampai di mata manusia, di pendengaran mereka, di penglihatan mereka yang terbatas. Itu saking banyaknya amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Makanya kalau kita lihat banyak dari riwayat para sahabat, bahkan para tabi'in, ketika mereka wafat, ya, baru kelihatan bahwasanya yang ternyata setiap malam memberikan makanan kepada para fuqara ternyata Al-Hasan, dengan punggungnya dan bagian bahunya membekas bekas karung, ya, kapalan bahasa kita, karena setiap malamnya beliau, ya, cucu Rasulullah SAW yang Allah ridho kepadanya ternyata bersedekah diam-diam di sepanjang hidupnya, di sekitar hampir 50 tahun dari kehidupan beliau, ya, itu bersedekah diam-diam di malam hari. Begitupun kalau kita lihat Abdul-Haq rahimahullah diriwayatkan bahwasanya beliau ternyata menghantamkan sekian kali dalam hidupnya Al-Quran, baru ketahuan ketika tetangganya setiap malam itu melihatnya bacaan Al-Quran itu. Artinya bahwasanya ketika amal kebaikan itu banyak dilakukan, maka amaliyah yang diam-diam atau sembunyi-sembunyi itu baru Allah tampakkan sebagian, ya, ketika hidup seseorang atau hidup hamba tersebut sudah habis, ketika dia meninggal. Al-Imam Karkhi rahimahullah mengatakan bahwasanya
Salah satu kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya adalah ketika dia masa hidup, amaliyah kebaikan tidak nampak banyak di mata manusia. Tetapi ketika dia wafat, meninggal, ya, Allah tampakkan sebagian, bukan semuanya, bukan seluruhnya, tapi sebagian amal kebaikan sebagai pelajaran untuk manusia dan untuk menjaga keikhlasan hamba Allah yang meninggal ini. Makanya teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, di tahun 2021 ya pernah kita dengar peristiwa jatuhnya pesawat ya, Sriwijaya. Kemudian kita lihat, mungkin semasa hidupnya tidak kita lihat ya, tidak kita kenal pilot Afwan ya, tetapi ketika dia wafat Allah tampakkan banyak kebaikan ya, sedekahnya ya, kemudian menjaga sholatnya dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Allah menjaga keikhlasan hamba yang paling tersayang tersebut. Nanti ketika dia meninggal, nanti ketika dia wafat, baru Allah tampakkan sebagian kebaikan tersebut ya, bukan seluruhnya, sebagian kecil saja daripada kebaikan tersebut, supaya manusia mengambil pelajaran penting dan fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Bahkan kalau kita lihat sebagian amaliyah yang disembunyikan oleh orang-orang soleh itu Allah tampakkan supaya apa? Yang pertama kata para ulama, ada lantunan doa kebaikan untuk almarhum atau almarhumah. Yang kedua, supaya pelajaran bagi kita bahwasanya amaliyah kita, amalan kita itu tidak lebih banyak dibanding mereka. Apa-apanya, apa yang kita lakukan saat ini dibanding apa yang mereka lakukan ya. Apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka kerjakan itu sangat banyak, dan kita nggak ada apa-apanya. Yang ketiga, supaya kita terus tidak berhenti dengan amal kebaikan, mencukupkan dengan amal kebaikan yang kita miliki. Kita terus berusaha untuk mengerjakan amal kebaikan yang lain, sebagaimana kita menginginkan banyaknya surga yang kita raih, pun seharusnya seorang muslim berusaha mengerjakan sebanyak amal kebaikan yang apa yang ia inginkan. Dan ini fastabiqul khairat ini merupakan nafasnya kaum muslimin ya, geraknya kaum muslimin adalah fastabiqul khairat. Jangan merasa cukup dengan amaliyah yang saat ini kita lakukan ya. nggak cukup. Yang beberapa waktu lalu kita melihat bahwasanya Kohani Stephen rahimahullah ta'ala, kita nggak kenal secara baik, mungkin hanya kenal di medsos, hanya kenal secara ini itu dan seterusnya, tapi ketika wafat Allah tampakkan sebagian kebaikan dengan pelajaran penting bagi kaum muslimin ya, supaya apa? Menjaga keikhlasannya, pelajaran penting bagi kita, dan terus fastabiqul khairat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, puasa sunnah, puasa wajib dan puasa sunnah ya. Kalau kami puasa Senin Kamis, mereka puasa Senin Kamis. Kalau kami puasa Daud, mereka puasa Daud, kata orang miskin ini. Bedanya ya, sebagian daripada ahlu sufa itu puasa karena memang gak ada makanan, sedangkan orang-orang kaya, orang-orang yang Allah berikan kekayaan dari kalangan para sahabat, itu puasa bukan karena gak ada makanan ya, karena untuk menjaga dirinya ya, daripada hal-hal yang haram atau hal-hal yang syubhat, dan menjaga dirinya daripada perkara-perkara kesia-siaan. Sahabat yang kaya ini puasa karena Allah Ta'ala yang pertama tentunya, dan untuk menjaga dari hal yang sia-sia, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Barak, puasanya para sahabat Nabi itu adalah puasa bagaimana akan Allah Ta'ala dan menjaga dari hal yang sia-sia ya, sedangkan kita berpuasa karena khawatir terjatuh dari perkara yang haram ya, ya. Bedanya puasa sahabat Nabi dengan puasanya kita ya, mereka menjaga dari hal-hal yang sia-sia, hal yang menjauhkan diri dari mengingat Allah Ta'ala, hal yang menjauhkan diri sahabat Nabi daripada sibuk
ya, kepada duniawi dan melupakan zikrullah, melupakan mengingat Allah, itu mereka jauhi hal tersebut dan mereka lakukan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hamba-hamba biasa itu baru berpuasa ya karena Allah taala, kemudian untuk menjauhi maksiat. Itu aja. Ya, itu aja bedanya kita sama mereka. Maka sahabat dari Al-Sufa, dari kalangan orang menengah ke bawah ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami berpuasa, mereka berzikir seperti kami berzikir, sedangkan wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan seluruh ya, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, kekayaan yang Allah titipkan kepada mereka, kami nggak bisa sedekah. Nah, karena nggak punya duit, nggak punya harta, adanya sedekah senyum gitu. Ya, mau saudaranya senyum, sedekah cuma itu doang. Sedangkan mereka dengan harta yang Allah titipkan, ya, dengan kekayaan yang mereka kelola, dengan perdagangan, pertanian, seterusnya, mereka bersedekah dengan sedekah hampir setiap saat. Ya, ketika Rasulullah SAW membutuhkan untuk jihad, untuk membantu saudara muslim lain, mereka yang turun tangan. Mereka yang bersedekah, yang memberikan hartanya untuk membantu agama ini. Sedangkan kan nggak bisa bersedekah dengan apa harta, karena nggak punya. Dari kalangan muhajirin misalnya, ketika mereka sedekah, ya mereka memberikan hartanya tersebut memang benar-benar untuk beramal. Ya. Ketika kaya, nggak pelit. Ketika miskin, mereka berusaha untuk sedekah. Nah, inilah bagaimana sahabat itu ridwanullahi alaihim ajmain, mau miskin mau kaya, mereka tetap fastabiqul khairat, tetap berlomba dalam kebaikan, tetap berusaha untuk maksimal dalam amal kebaikannya. Sehingga kalau kita lihat antara muhajir dan ansor itu berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam kuantitas dan kualitas. Meskipun kalau kita lihat beberapa ulama mengatakan bahwasanya muhajirin lebih menang daripada al-ansor. Karena muhajirin totalitas dengan amaliyahnya, sedangkan ansor juga totalitas. Nah, tetapi secara kualitas masih dikalahkan oleh muhajirin. Dengan segala kelebihan dan pelajaran yang bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Ya, karena itu teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, sedekah ini merupakan amaliyah orang-orang utama. Bahkan kalau kita lihat salah satu pintu di surga adalah adanya pintu sedekah yang nggak bisa dimasukkan, yang orang-orang biasa itu nggak bisa masuk di dalamnya kecuali orang yang terbiasa bersedekah, ya, berinfak karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk menolong agama Allah, untuk membantu pesantren, untuk membantu dakwah, untuk membantu lembaga-lembaga amal, untuk membantu media kaum muslimin dalam ghazwul fikri, perang pemikiran, untuk membantu si A, si B dalam menegakkan agamanya. Dan ini bagaimana kalau kita lihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain itu, mereka ketika dititipkan oleh Allah harta tersebut, maka harta tersebut nyaris seluruhnya, semuanya, yaitu diinfakkan oleh mereka untuk agama ini. Bahkan ketika ada harta itu tertinggal, ya, mereka wakafkan harta tersebut untuk maslahat daripada kaum muslimin, ya, untuk kebaikan kaum muslimin, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Utsman bin Affan, kita ketahui bahwasanya ketika beliau wafat sampai sekarang harta wakaf beliau masih ada, dari sumur beliau, kemudian kebun beliau berkembang sampai menjadi hotel, sampai menjadi sekian amal jariah kebaikan, adalah bukti bagaimana ketika sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain, ketika mereka kaya, mereka jadikan kekayaan mereka untuk kebaikan, kemaslahatan kaum muslimin, ya, bukan sebaliknya, ya, untuk menjaga menjaga keburukan, untuk menjadikan amal jariah keburukan tersebut, enggak, tapi jadikan harta tersebut sebagai penolong, ya, penolong untuk mereka di akhirat. Harta hakiki menolong bagaimana ketika disedekahkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukti bagaimana orang-orang beriman itu adalah
ringannya tangan mereka ketika memberikan harta mereka kepada saudara muslim yang lain. Salah satu bukti keimanan adalah ketika ringannya tangannya dalam membantu, dalam menolong kaum muslimin yang lain. Ya, kaum muslimin yang lain. Kemudian Abu Dzar melanjutkan riwayat hadis ini. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Apakah Allah tidak menjadikan untuk kalian sedekah? Apa tadi sampai itu sedekah min fuduli amwalihim, kemudian mereka bersedekah dengan harta yang Allah titipkan kepada mereka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah menjadikan lakum untuk kalian ma tasaddaqun, suatu perkara yang dinilai, yang pahalanya bukan menyamai, tapi pahalanya seperti sedekah. Nah, ini opsi terakhir ketika seseorang nggak punya apa-apa, dia nggak punya harta sedikit pun, sepeser pun untuk bersedekah, maka opsi pilihan yang ada sebuah amalan yang pahalanya menyamai sedekah, tetapi tidak menyamai sedekah secara keseluruhan, hanya menyamai secara pahala saja. Apa saja itu? Kata Rasulullah SAW, inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap tasbihah, kalimat subhanallah, sedekatun, nilainya sedekah. Subhanallah. Kita takjub ataupun kita bahasanya melihat hal-hal yang perkara itu nggak seharusnya dilakukan, kita mengucap subhanallah. Ya, antum misalnya datang ke tempat taklim tapi nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Ketika semuanya orang bawa buku, bawa pulpen, ustadznya mengucap subhanallah, sudah nilainya sedekah. Pahalanya setara dengan sedekah, tetapi tidak menyamai sedekah ikhlas itu sendiri. Sedekah harta itu sendiri hanya menyamai pahalanya. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar, nilainya juga sedekah. Allahu Maha Besar. Setiap takbir adalah sedekah nilainya. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah, dan kalimat yang semisal, nilainya juga sedekah. Jadi kalau antum tahlilan setiap malam Jumat dan seterusnya, niatnya yang untuk sedekah. Setiap kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, dan seterusnya, niatnya sedekah. Sudah dapat pahala setara dengan pahala sedekah. Wa amru bil ma'ruf wa sadaqatan. Wa amrin bil ma'rufi sadaqatan. Dan menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Ayo sholat, ayo kita ke masjid, kemudian ayo kita tilawah dan seterusnya, nilainya sama dengan sedekah. Wa naha 'anil munkarin sedekah. Mencegah seseorang dari kemungkaran, dari keburukan, dari hal maksiat adalah sedekah. Kamu jangan maksiat, jangan lakukan perbuatan itu, jangan pacaran, jangan zina dan seterusnya. Melarang hal tersebut adalah nilainya sedekah, seperti sedekah harta kaum muslimin, dalam jumlah harta yang cukup banyak. Wa kullu tadi wa fi bud'i ahadakum sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekatan. Kemudian meletakkan, memberikan hak kepada pasangan salah seorang di antara kalian sedekah. Jadi mendatangi pasangan dengan niat kebaikan, berdoa, kemudian dengan niat untuk meredam syahwat, merupakan bagian daripada sedekah. Yang sudah nikah, yang belum nikah, gigi jari, puasa. Qalu, kemudian sahabat Ahlussuffah atau menengah ke bawah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah mungkin salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya
dan dia dapat pahala. Ada orang melampiaskan pahalanya dan dapat pahala. Qal, maka Rasul SAW menjawab, ara'aitum, apakah kamu tidak tahu, law wadu'aha fil haram, apabila seseorang meletakkan perkara pada perkara yang haram, akana alaihi wizrun, pasti dia mendapat wizrun, mendapat iqab, mendapatkan dosa. Fakadzalik, seperti itu pun idza wadu'aha, apabila dia meletakkan fil halal, dalam perkara yang halal, kana lahu ajrun, pastilah dia dapat pahala. Jadi kata Rasulullah SAW, kenapa orang yang meletakkan syahwat pada perkara yang baik itu dapat pahala? Seperti orang yang meletakkan kebaikan pada tempatnya pasti dapat pahala. Sebagaimana orang yang meletakkan keburukan pada tempatnya, dia pasti dapat dosa. Artinya bahwasanya syahwat itu ya, jika diletakkan, dilampiaskan untuk kebaikan, maka boleh-boleh saja. Ya, wabi ilaikal, berkata Imam Nawawi rahimahullah, i'lam anna syahwatal jima' syahwatu ahabbaha al-anbiya alaihi assalatu wassalam wassalihun. Ketahuilah bahwasanya syahwat jima' itu, syahwat mendatangi pasangan adalah syahwat yang sangat dicintai, disukai oleh para nabi, para anbiya, para rasul, wassalihun, dan orang-orang soleh. Ya, jadi syahwat yang disukai oleh para nabi dan para rasul itu adalah syahwat ketika mendatangi pasangannya. Qalu, berkata sebagian dari kalangan para ulama, lama fiha minal masalih ad-diniyah wa dunyawiyah min ghaddil basar. Yang terbaik daripada syahwat itu, yang menjaga mereka agama mereka dan kehormatan diri mereka, dari baik itu untuk menjaga agama dan menjaga dunia mereka, adalah min ghaddil basar. Ya, pahala seperti menundukkan pandangan. Kemudian wa kasrahu sahwa anizina, dan begitupun melampiaskan syahwat itu menjaga seseorang daripada syahwat zina. Ya, syahwat zina. Jadi salah satu hikmah melampiaskan syahwat itu, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah menjaga ghadul basar, menjaga pandangan mata dari perkara yang haram. Ya. Orang ketika sudah dilampiaskan syahwatnya, maka nggak akan lirik ke kanan ke kiri, ya, ke belakang, ke depan, ke atas, dan seterusnya. Ya, sudah tenang. Ya, makanya Allah sebut sakinah. Ya, Allah sebut sakinah. Kemudian Allah sebut mawaddah. Mawaddah adalah bagaimana rasa cinta yang diusahakan di antara pasangan. Menjaga mata dari pandangan yang buruk dan menjaga syahwat itu dari perzinahan. Wa husulun nasl alladzi tatimmu bihi imaratid dunya. Dan menghasilkan nasab, ya, keturunan yang itu merupakan tiang daripada dunia itu sendiri. Ya, tentu ketika seseorang menikah akan mempunyai anak, ya, dia sudah melampiaskan syahwatnya, terbebas daripada melihat perkara yang haram, terbebas daripada zina, terbebas daripada kewajiban yang lainnya, kemudian memiliki anak sebagai tiang penerus dunia, kestabilan manusia dan kestabilan agama, wa taghfiru bihil ummah ila yaumil qiyamah, dan memperbanyak umat Islam pada hari kiamat, yaitu dengan apa? Dengan cara nikah, dengan cara melampiaskan syahwat. Antum nggak mungkin memperbanyak kaum muslimin dengan cara download amuba itu, membelah diri, nggak bisa, harus nikah. Memang harus nikah. Maka nikah itu merupakan kalau syahwat antum ya, meledak-ledak, maka segera menikah. Ya, segera menikah. Qalu, berkata sebagian para ulama, wasairu syahwatu yuqsi tu'atiha al-qalb illa hadhihi fa innaha turaqiqu al-qalb. Semua syahwat itu ya merusak agama seseorang, membuat hati itu menjadi keras. Syahwat makan, syahwat minum, yaitu para ulama tidak menganjurkan, ya, tidak menganjurkan, termasuk para ulama yang harus banyak menulis, harus banyak menghafal, itu tidak menganjurkan untuk banyak makan, banyak minum, ya, ngemil bahasa kita, cemilan, sebelum 10 sudah jelapan. Banyak makan, banyak minum itu tidak dianjurkan oleh para ulama.
Meskipun sebagian ulama itu membolehkan kalau niatnya untuk ibadah, tapi susah. Orang yang banyak makan, banyak minum, otomatis dia banyak ke belakang, ya, ke toilet. Orang yang banyak makan, banyak minum, ya otomatis ngantuk. Ya, setelah ngantuk, baunya tidur, ya, susah ibadah. Ya, habis tidur itu pun nggak terlalu segar amat. Dia akan seperti itu, lapar lagi, makan lagi, minum lagi. Maka kata Ibnu Umar, syahwat yang dilampiaskan dalam makanan, minuman, itu kadang-kala para ulama tidak menyukai. Meskipun makanan itu halal, kita nggak bicara yang haram, halal boleh. Tapi banyak makan, banyak minum nggak dianjurkan. Sedangkan syahwat yang melembutkan hati itu adalah ketika sering mendatangi pasangan. Ya, sering mendatangi pasangan. Bahkan kita lihat riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, itu buka puasanya ketika Ramadan, buka puasanya itu bukan makan dengan minum, tetapi mendatangi pasangannya. Nah, ini bagi yang kuat-kuat. Artinya bahwasanya syahwatnya para anbiya dan orang-orang soleh itu melampiaskan ke pasangan mereka yang halal, yang terhormat, yang baik, bukan melampiaskan dengan makan dan minuman yang banyak. Ya. Kalau kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW itu hikmahnya ummahatul mukminin kita banyak, ya, karena mengajarkan kepada kita bahwasanya yang melembutkan hati itu adalah pasangan. Ya, Allah meletakkan sebagian cara melembutkan hati di pasangan kita. Tapi Nabi SAW kadang kelaparan. Bahkan dalam sebuah riwayat itu mengganjal dalam perang Khandaq ketika menggali parit, dia mengganjal perutnya dengan batu dan kain. Ya, artinya kalau mau beliau kenyang itu gampang aja bagi Allah Ta'ala, mudah. Ya, tinggal turunkan makanan dari langit, Rasulullah SAW makan sampai kenyang. Tapi enggak. Para anbiya, para solihin, orang-orang soleh itu tidak melampiaskan syahwatnya pada makanan, pada minuman, benda yang nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka melampiaskan syahwatnya pada pasangan mereka, ya. Yang meskipun kata Imam Nawawi rahimahullah ini yang beliau nggak sempat nikah, beliau katakan bahwasanya keutamaan melampiaskan syahwat ini ada beberapa hal, ya. Baik untuk agama dan dunia, lebih melembutkan hati, menjaga pandangan, kemudian menjaga dari perzinahan, menghasilkan keturunan, memperbanyak umat di hari kiamat, dan keutamaan yang lain. Ya, jadi teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita meletakkan syahwat itu pada hal yang baik, maka akan jadi pahala. Kalau kita meletakkan syahwat itu pada hal yang buruk, maka dapat dosa. Kita misalnya tuh lagi syahwat, ya, kemudian kita datangi pasangan, ya, kita pergauli dengan cara yang baik, maka kita akan berpahala, ya, nilainya sedekah dan seterusnya. Ya, sebaliknya, kalau seseorang lagi bergejolak syahwatnya, kemudian dia berbuat zina, berbuat munkar dan hal yang lain, maka tentu ini dosa. Ya, tentu ini dosa. Ya. Ana sedikit mengutip perkataan sebagian ulama, ya, dan ini juga membantah sebagian kalangan yang beralasan bahwasanya nikah itu nunggu baik, ya, nggak boleh karena nafsu, ya, nggak boleh karena syahwat, nggak boleh karena hal yang lainnya. Tentu ini sedikit benar, tetapi lebih banyak salahnya. Sedikit benar apa itu? Yaitu memang harus ikhlas. Ketika seseorang mau menikah, memang harus ikhlas. Tetapi pun menikah itu adalah membantu, menolong seseorang, ya, untuk menempuh jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pun menolong seseorang, ya, dalam kasus yang sama, syahwatnya agar terlampiaskan kepada jalan yang baik, dan itu berpahala. Dan bagaimana syariat ini meletakkan bahwasanya fitrah itu Allah letakkan pada tempatnya, sehingga kaum muslimin itu nggak bingung. Kalau ingin kembali ke fitrah, kembali ke syariah, kembali ke Islam, ya, kembali ke Islam. Ya. Makanya Islam sangat memahami dengan baik fitrah manusia, fitrah kaum muslimin. Maka kalau ingin kembali kepada jalan fitrah yang benar, kembali ke kaum muslimin.
ya, bahkan melampiaskan syahwat, melampiaskan syahwat pada tempatnya untuk kebaikan, maka nilainya sedekah, nilainya pahala. Ya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, dari hadis ini kita ambil beberapa kesimpulan penting, kesimpulan besar di dalamnya. Yang pertama bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan keharusan kaum muslimin. Ya, geraknya kaum muslimin itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia nggak mau kalah dalam kebaikan. Dia nggak mau kalah dengan kebaikan. Ketika saudaranya berbuat A, maka dia akan berbuat yang lebih yang lebih bagus, yang lebih banyak secara kualitas dan kuantitas. Itu yang pertama. Yang kedua, azam diri untuk senantiasa tidak lelah dalam kebaikan, ya, sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, nggak capek, ya, nggak merasa capek dalam berbuat amaliyah kebaikan. Dan ini yang dihidup-hidupkan oleh sahabat Nabi di kalangan mereka. Mereka berusaha menghidupkan sekian banyak kebaikan tersebut. Apakah lelah? Capek biasa. Tapi mereka nggak merasa capek karena apa? Ada persaingan. Ya, ada persaingan. Dunia ini persaingan dalam tangga menuju akhirat. Sehingga kalau badan itu capek, ya udah biasa itu. Dengan istirahat sebentar, lanjut nanti. Ya, kalau telinga itu capek, istirahatkan sebentar, nanti lanjut lagi. Mata capek, istirahatkan sebentar. Ya, asal istirahatnya jangan di majelis ilmu, nanti lanjut lagi. Badan capek biasa, nanti lanjut lagi. Karena itulah hakikatnya bahwasanya dunia itu persaingan, bukan hanya persaingan masalah bisnis, masalah kekayaan, tetapi masalah akhirat. Bagaimana seseorang mencapai, ya, dunia itu, ya, melangkahkan dunia itu supaya sampai derajat paling tinggi. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mencela perbuatan orang Arab Badui yang mengatakan bahwasanya dunia itu tercela. Ya, dan murajulu ad-dunya, seorang laki-laki dari kalangan Arab Badui atau kalangan orang kota itu, orang desa, atau mencela dunia. Katanya dunia tempat fitnah, dunia tempat ini, itu dan seterusnya. Kata Ali bin Abi Thalib nggak seperti itu. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib nggak seperti itu. Kata beliau dan riwayat yang terkenal, ad-dunya majalu auliya. Ya. Dunia itu tempat jual belinya para wali Allah. Wali Allah itu ketika diamanai sebagai pedagang, mereka amanah. Mereka tidak khianat. Mereka tidak mengurangi timbangan. Begitupun dunia itu tempatnya para nabi diutus oleh Allah Ta'ala. Maka yub'atsu fihi al-anbiya, kata Ali bin Abi Thalib. Tempatnya diutus para nabi dan para rasul, orang-orang terbaik. Bahkan malaikat kalah dengan kebaikan mereka ala di dunia. Ya. Begitupun dunia adalah tempatnya tawafnya sebagian malaikat di Ka'bah Asy-Syarifah. Ya, dunia juga. Begitupun dunia adalah tangga untuk meraih kebaikan, meraih surga, dan surga itu seakan-akan tidak diciptakan kecuali dunia diciptakan sebagai tempat untuk beramal. Ya, kata Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Bahwasanya amal kebaikan itu, ya, tempat persaingan kita, totalitas kita itu bagaimana kita di dunia ini maksimal dengan amal kebaikan, ya, berlomba-lomba dengan amal kebaikan, bersaing dengan saudara yang satu dengan saudara yang lain. Ya, kita harus mikir sesekali, dari sekian miliar sekarang, ya, menurut data 1,8 miliar umat Islam yang ada di dunia, kita berada di mana ketika kelak nanti Allah akan memanggil kalangan orang-orang yang Allah hisab, yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab, hisab. Yang menurut hadis Bukhari, begitu meriwayatkan Muslim, bahwasanya Allah Ta'ala memasukkan dari kalangan umatku itu 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab, bighairi hisab. Apakah kita masuk dari 1,8 miliar tersebut, masuk 70.000 setiap generasinya ke dalam surga tanpa hisab? Atau mungkin kita berlelah dulu dengan hisab yang berlangsung sekian ratus tahun,
Kemudian ketika kita merasa selamat, ternyata kita nggak selamat di siratul mustaqim, di jalan sirat, ketika meliti sirat. Wala'iyadzubillah min dzalik. Dan mungkin ketika kita selamat masuk ke dalam surga, ternyata surga yang paling bawah, bukan yang paling tinggi. Ya. Yang ini harus kita takutkan, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala. Ketika kita bersaing dengan kaum muslimin, berarti kita bersaing menuju keridhaan, ya, keridhaan Allah Ta'ala, menuju keridhaan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya sebuah amaliyah yang memang kita sudah mentok gitu ya. Kita nggak punya apa-apa, ketika mau sedekah nggak punya apa-apa, nggak punya ini itu dan seterusnya, maka sedekah dengan zikir adalah keutamaan tersendiri, meskipun secara timbangan tidak akan pernah menyamai sedekah harta itu, ya. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya zikir-zikir ini nilainya, pahalanya sama seperti sedekah, ya, tetapi tidak pernah menyamai sedekah pada hakikatnya, ya, sedekah pada hakikatnya. Pelajaran terakhir bahwasanya syahwah itu harus dilampiaskan pada tempatnya, dan karena Islam agama fitrah, maka Allah siapkan pahala yang besar di dalamnya, ya. Pahala besar di dalamnya, yang itu hendaknya kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam kebaikan dan menjaga syahwatnya dengan baik, tidak melampiaskan, tidak melempar dan meletakkannya kecuali pada tempatnya. Kepada Allah kita meminta taufik hidayah, kepada Allah kita meminta tempat persandaran terbaik, sehingga Allah mudahkan dalam kebaikan, Allah mudahkan dalam istiqomah dalam agama ini, dan Allah masukkan kepada kalangan orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, bukan hanya keridhaan di dunia, tetapi keridhaan di akhirat kelak insyaallah. Hadaran wa ikum ajma'in, alhamdulillah rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.